Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan tema The Pursuit of Happiness atau pengejaran kebahagiaan. Mari kita bersama-sama membuka Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Jika saudara-saudara sudah membukanya, saya akan membacakannya dan mari kita mendengarkannya bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya akan membacakan ayat 11-nya sekali lagi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang sudah tertulis ribuan tahun yang lalu ini berbicara kepada kami hari ini. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di hadapan kami. Tuhan yang persiapkan hati kami yang mendengar dan Tuhan yang memampukan hamba Tuhan yang berbicara. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Penetapan ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Saudara-saudara, sejak tahun 2013, setiap tanggal 20 Maret, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan sebuah laporan yang disebut sebagai World Happiness Report. World Happiness Report atau laporan kebahagiaan dunia. Laporan kebahagiaan dunia. Di dalam laporan ini kita bisa melihat urutan negara yang paling bahagia sampai negara yang paling tidak bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam World Report of Happiness atau World Happiness Report ini, saudara dan saya bisa melihat urutan, ranking, saudara kasih oleh Tuhan, negara-negara yang paling bahagia sampai negara-negara yang paling tidak bahagia, the happiest and the unhappiest countries. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 6 indikator yang digunakan dalam laporan ini untuk mengukur kebahagiaan suatu negara. Yang pertama, tingkat GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua, life expectancy, harapan hidup, tingkat harapan hidup. Yang ketiga, generosity, tingkat kemurahan hati. Yang keempat, life support, tingkat dukungan hidup. Yang kelima, freedom, tingkat kebebasan. Dan yang terakhir, korupsi, saudara-saudara, corruption, tingkat korupsi. Jadi ke-6 indikator ini yang menjadi ukuran negara itu dikatakan negara yang bahagia atau negara itu dikatakan negara yang kurang bahagia atau negara itu dikatakan negara yang tidak bahagia. Jadi bagaimana kita mengetahui ini negara yang bahagia? Bagaimana kita mengetahui ini negara yang paling bahagia? Bagaimana kita mengetahui ini negara yang kurang bahagia? Dan bagaimana kita mengetahui ini negara yang paling tidak bahagia dengan melihat dari ke-6 indikator ini. Yang pertama, gross domestic product-nya. Yang kedua, harapan hidupnya. Yang ketiga, kemurahan hatinya. Yang keempat, dukungan hidupnya. Yang kelima, kebebasannya. Dan yang terakhir, korupsinya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, semakin tinggi korupsi di suatu negara, walaupun GDP-nya juga tinggi, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka rankingnya akan turun. Ya, GDP-nya sih tinggi, tapi korupsinya juga gila-gilaan, ya pasti turun rankingnya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah indikator yang digunakan di dalam World Happiness Report. Tanggal 20 tahun 2020 ini, saudara kasih oleh Tuhan, jadi baru-baru ini, di tengah-tengah pandemi Corona, Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menerbitkan laporan kebahagiaan dunia ini. Ya, memang ini agak ironis ya saudara-saudara ya, di tengah-tengah corona ini diterbitkan laporan happiness saudara-saudara ya, laporan kebahagiaan dunia, World Happiness Report. Kan orang-orang jadi bingung, apanya yang bahagia di tengah-tengah pandemi ini?
Ya saudara-saudara, bukannya harusnya World Sadness Report ya saudara-saudara ya. Karena di tengah-tengah pandemi corona ini kan ada banyak kesedihan. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, PBB tetap menerbitkan World Happiness Report tahun 2020. Di dalam laporan terbaru ini menunjukkan ada 3 negara yang dianggap paling bahagia, saudara-saudara ya. Jadi menurut versi World Happiness Report tahun 2020 ada 3 negara yang dianggap sebagai negara yang paling bahagia, the happiest countries. Yang pertama Finlandia, yang kedua Swiss, dan yang ketiga Denmark. Saya ulangi saudara-saudara, yang pertama Finlandia, yang kedua Swiss, dan yang ketiga Denmark. Saudara-saudara, posisi Finlandia dan Swiss ini belum bergeser sejak tahun 2018. Jadi mereka menduduki posisi pertama dan kedua dalam 3 tahun. 2018, 2019, dan 2020, Finlandia dan Swiss menjadi negara pertama dan kedua yang dianggap paling bahagia di seluruh dunia. Sedangkan posisi nomor 3, Denmark, saudara kasih oleh Tuhan, itu baru muncul tahun 2020. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Denmark ini menjadi nomor 3 itu baru tahun 2020. Sebelumnya posisi nomor 3 ini dipegang oleh Norwegia. Saudara-saudara ya, jadi sebelumnya posisi nomor 3 ini di tahun-tahun sebelumnya itu dipegang oleh Norwegia, dan tahun ini Norwegia ada di posisi kelima. Indonesia sendiri dalam laporan terbaru ini berada di urutan ke-84, saudara-saudara. Ya. Jadi posisi Indonesia di dalam laporan World Report of Happiness yang terbaru ini ada di urutan 84. Bapak Ibu dan saudara-saudara, laporan kebahagiaan dunia menunjukkan betapa pentingnya kebahagiaan. Laporan kebahagiaan dunia ini menunjukkan betapa pentingnya kebahagiaan. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengatakan, tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. The ultimate goal of human is happiness. Tujuan akhir seluruh manusia adalah kebahagiaan. Tidak ada yang lebih diinginkan manusia selain kebahagiaan. Tidak ada yang lebih diinginkan manusia selain daripada kebahagiaan. Apapun yang dilakukan manusia, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu namanya ultimate goal. Apapun yang dilakukan manusia, tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Apapun yang kita cari dalam dunia ini, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan, saudara-saudara. Itu maksudnya tujuan akhir. Saya tidak mengatakan manusia tidak punya tujuan yang lain. Saudara kasih oleh Tuhan, tujuan manusia itu banyak. Tetapi tujuan akhirnya menurut Aristoteles cuma satu, ujung-ujungnya yang ini. Itu namanya tujuan akhir. Saudara-saudara, anak SMA belajar supaya lulus SMA. Apakah itu tujuan akhirnya? Tidak, itu tujuan SMA-nya. Anak SMA belajar, tujuan akhirnya bukan lulus. Lulus itu bukan tujuan akhir. Lulus itu cuma sarana. Cuman sarana. Jadi dia belajar 3 tahun supaya lulus SMA. Apakah itu ultimate goal-nya? Bukan. Lulus itu supaya bisa kuliah. Setelah kuliah, apakah itu tujuan akhirnya? Enggak juga, saudara-saudara. Kuliah itu bukan tujuan akhir. Ya, kuliah itu untuk kerja. Maka setelah dia lulus, dia melamar kerja. Apakah kerja itu ultimate goal-nya? Bukan juga. Bukan. Kerja itu untuk cari uang. Apakah uang itu ultimate goal-nya? Ternyata bukan. Apa sih ultimate goal-nya? Happiness. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, lulus SMA bukan tujuan akhir, tapi itu memang tujuan. Tujuan anak SMA. Apa? Lulus. Supaya apa? Bisa kuliah. Setelah kuliah, wisuda. Apakah wisuda tujuan akhir? Bukan, saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan. Ya, kuliah untuk wisuda, tapi wisuda bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya, saudara kasih oleh Tuhan, wisuda untuk apa? Untuk bisa kerja. Apakah kerja tujuan akhirnya? Bukan. Kerja itu untuk dapat duit. Apakah uang itu tujuan akhirnya? Bukan juga. Jadi apa dong tujuan akhirnya? Oh, uang untuk menikah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kenapa dia harus punya uang supaya dia bisa merit? Apakah merit itu tujuan akhirnya? Bukan. Tujuan akhirnya adalah happiness, kebahagiaan. Kita mengejar kebahagiaan bukan untuk tujuan yang lain, saudara-saudara. Itu namanya tujuan akhir. Kita mengejar itu bukan ada tujuan yang lainnya. Itu namanya ultimate goal. Ya, saudara-saudara, itu yang kita sebut dengan tujuan akhir. Kita mengejar kebahagiaan bukan untuk tujuan yang lain, tapi untuk kebahagiaan itu sendiri.
kita berhenti di tujuan itu namanya tujuan akhir, saudara-saudara ya. Tujuan di mana kita berhenti di situ, nah itu yang namanya tujuan akhir. Jadi seperti yang saya bilang tadi, lulus itu tujuan, ya itu tujuan, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita masuk ke kuliah, apakah itu tujuan akhir? Bukan, karena kita nggak berhenti di situ. Jadi di mana dong kita berhentinya? Kita berhenti pada happiness. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia. Maka apapun yang manusia lakukan, tujuannya adalah untuk bahagia. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk bahagia. Dan apapun yang kita cari, saudara-saudara, apapun yang kita cari, ujung-ujungnya itu adalah kebahagiaan. Maka saudara-saudara, kenapa kita cari ini? Karena kita merasa atau percaya ini bisa bikin kita bahagia. Kalau kita tahu dari tadi ini nggak bikin bahagia, kita nggak cari. Maka saudara kasih oleh Tuhan, uang itu penting nggak? Penting. Kenapa penting? Karena dianggap membawa kebahagiaan. Pernikahan itu penting nggak? Penting, karena dianggap membawa kebahagiaan. Maka saudara perhatikan baik-baik. Apa yang saudara nggak penting, pasti di belakangnya cuma satu, happiness. Yang dianggap penting itu banyak. Banyak saudara kasih oleh Tuhan. Maka saudara jangan heran ya, penting bagi saya nggak tentu penting bagi saudara. Penting bagi saudara nggak tentu penting bagi saya. Penting bagi saya nggak tentu penting bagi orang-orang di Afrika. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Karena bagi saya ini bisa membawa kebahagiaan. Budaya lain nggak tentu merasa itu membawa kebahagiaan. Karena kebahagiaannya bukan di situ. Ya ngapain saya kejar? Ngapain saya kejar-kejar itu? Saya tahu kok. Bagi saya bukan itu yang bisa bikin bahagia. Bagi kamu apa yang bisa bikin bahagia? Oh, yang ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka kita itu bisa mengejar hal yang berbeda, tapi sebenarnya mengejar hal yang sama. Kita bisa mengejar hal yang berbeda, tapi kita bisa mengejar, ternyata kita mengejar hal yang sama. Yang satu kejar itu uang, yang satu kejar ini jabatan, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang dikejar? Happiness. Happiness. Saudara kasih oleh Tuhan, saya pernah membaca buku yang judulnya The Monk Who Sold His Own Ferrari, saudara kasih oleh Tuhan. Ayo, seorang biksu yang menjual Ferrarinya. Baru saya membaca lagi buku judulnya Seekor Ulat dan Kotorannya, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, buku yang kedua ini menceritakan seorang profesor MIT yang meninggalkan jabatan profesornya lalu pergi ke Thailand menjadi biksu di sana. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia sudah dapat jabatan profesor di MIT, tapi dia tinggalkan lalu pergi ke Thailand untuk apa? Jadi biksu. Masuk biara dia, saudara-saudara. Bagi saudara, ini orang gila. Tapi kalau saudara tanya, kenapa kamu tinggalkan jabatan profesormu? Banyak orang yang pengen itu. Dia MIT loh. Kamu gak pengen? Oh enggak. Saya tinggalkan itu, saya jadi biksu di Thailand. Loh kok ada ya? Orang yang mau meninggalkan jabatan profesornya lalu menjadi biksu di Thailand. Karena bagi dia, menjadi biksu itu bisa bikin bahagia. Bagi dia jadi profesor MIT dengan gaji yang begitu tinggi gak bisa bikin dia bahagia. Tidak bisa bikin dia bahagia. Wah, bagi saudara, saya justru merasa kalau bisa punya jabatan sebagai profesor MIT baru bahagia. Bagi dia, ya saya sudah cukup lama jadi profesor di MIT dan saya nggak bahagia. Ya saya tinggalkan. Saya pergi ke Thailand. Di sana saya mendapatkan happiness. Happiness. Ya memang yang saya miliki di sini tidak seperti yang saya miliki di negara saya, tapi saya happy. Saya bahagia. Ya, saudara-saudara yang itu, jadi kita perhatikan ya, manusia ini mengejar hal yang berbeda, tapi sebenarnya mengejar hal yang sama. Mengejar hal yang berbeda, tapi sebenarnya mengejar hal yang sama. Ya, saudara-saudara, di balik perbedaan ini, kita punya persamaan. Apa itu? Sama-sama mengejar kebahagiaan, saudara-saudara. Sama-sama mengejar kebahagiaan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak pernah mengatakan untuk apa bahagia kalau tidak punya uang. Kan kenyataannya begitu, saudara-saudara ya. Tidak ada orang pernah mengatakan untuk apa bahagia kalau nggak punya uang. Nggak ada, saudara-saudara. Yang terjadi adalah sebaliknya. Kita bilang apa? Untuk apa punya uang kalau tidak bahagia. Ya ini kan kalimat dari orang yang sudah punya uang kan, saudara-saudara ya. Orang yang sudah punya uang mengatakan untuk apa uang ini kalau nggak bahagia. Tapi nggak pernah ada satu manusia yang mengatakan untuk apa bahagia kalau nggak punya uang. Kita tidak pernah mengatakan untuk apa bahagia kalau tidak punya jabatan. Ngapain bahagia? Tapi nggak ada jabatan. Nggak ada kalimat seperti ini. Sebaliknya kita mengatakan untuk apa punya jabatan kalau tidak
bahagia. Kenyataannya begitu. Untuk apa punya jabatan kalau tidak bahagia? Kita tidak pernah mengatakan untuk apa bahagia kalau rumahnya kecil. Semua orang mengatakan untuk apa punya rumah besar kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan. Ya kan? House itu tempat tinggal, home itu the place of happiness. Kan saudara-saudara ya? House itu tempat tinggal, tapi home itu the place of happiness. Jadi walaupun rumahnya kecil, tapi di dalamnya ada kebahagiaan. Home sweet home. Home sweet home. Saudara-saudara, ada seorang pemuda, saudara itu banyak, bukan hanya satu orang sebenarnya, tapi ada sejumlah pemuda atau remaja begitu ya, yang lebih betah di kamar kos temannya berhari-hari. Bukan karena dia gembel, saudara Tuhan, rumahnya gede, tapi dia bisa di rumah temannya itu berhari-hari nggak pulang. Padahal kosan temannya, saudara Tuhan, cuma ukuran 4x3. Cuma segitu ukuran kos temannya merantau untuk sekolah. Maka saudara Tuhan setiap pulang sekolah ke kosnya. Sampai sore temannya tanya, kamu kapan pulang? Kamu nggak pulang? Nanti aja lah. Sudah 1 jam lagi, pulang nggak? Nanti aja dah. Akhirnya sudah jam 9, sudah jam 8 malam. Kamu pulang nggak sih? Enggak, aku nginep di sini, boleh nggak? Loh, kita besok sekolah loh, kamu nginep di sini gimana? Udah, aku pinjam bajumu aja. Saudara-saudara, kita pikir anak kayak gini nggak punya rumah kali ya, makanya dia betah di kosan 3x4, karena sebenarnya tinggalnya di kolong jembatan misalnya. Enggak, saudara-saudara, dia punya rumah besar. Cuman dia bilang, saya nggak betah pulang, di rumah papa mama berantem terus. Mending saya di kosan 3x4 ini. Kenapa? Rumah itu besar, house itu gede, tapi no happiness. Mending saya di kosan ini, ya. Apalagi kosan teman baik, saudara Tuhan ya kan. Wah, ya. Maka saudara Tuhan nginap di kosan, jam 9 belum tidur, ngobrol terus. Ini baru tidur jam 1 pagi. Besok pagi sekolah, saudara Tuhan. Dan pulang dari sekolah, nggak pulang ke rumah, balik lagi ke kosan temannya. Kenapa? Karena dia merasa di kosan 3x4 itu ada happiness, ada kebahagiaan. Saudara-saudara, nggak mungkin dia bilang, ya untuk apa bahagia kalau kosan cuma 3x4. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saat seseorang sudah bahagia, ia baru berhenti. Saat seseorang sudah bahagia, ia baru berhenti mengejar segala sesuatu. Sebelum seseorang benar-benar bahagia, ia akan terus mengejar segala sesuatu. Saat seorang sudah bahagia, baru dia berhenti mengejar. Sebelum orang itu bahagia, dia akan terus mengejar. Maka saudara-saudara, kita bisa mengerti melihat orang itu restless. Ya. Kita bisa mengerti kenapa orang itu bisa restless. Apa yang membuat orang itu restless, saudara-saudara ya? Apa yang membuat di dalam dunia yang sudah jatuh ini, banyak jiwa itu restless. Restless soul. Karena belum bahagia. Belum bahagia, saudara-saudara. Maka kita perhatikan ya, pengejaran tidak pernah berhenti. Objek yang dikejar terus berganti. Pengejaran tidak pernah berhenti, tapi objek yang dikejar ganti-ganti. Dulu kejarnya uang. Karena pikir uang bisa bikin bahagia. Setelah punya uang belum bahagia juga. Kejar jabatan. Setelah punya uang dan jabatan belum bahagia juga. Kejar wanita. Setelah punya uang, jabatan, dan wanita, belum bahagia juga, kejar yang lain. Apa yang kamu kejar sebenarnya? Happiness. Happiness, saudara-saudara ya. Mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, semua orang itu, termasuk kita ini adalah pengejar kebahagiaan. Pengejar kebahagiaan. Maka to some extent, everybody is a hedonist. Semua orang itu hedonis kok, saudara-saudara. Ya kan kita selalu melabel-label orang yang suka ke diskotik, hedonis gitu ya, saudara-saudara. Semua orang itu hedonis. Siapa yang gak mau bahagia? Siapa yang gak mengejar kebahagiaan? Semua orang itu mengejar kebahagiaan. Semua orang itu mengejar kebahagiaan. Dan sebelum kita merasa bahagia, kita akan terus mengejar, kejar terus. Kalau ternyata yang ini gak bisa bikin bahagia, kejar yang lain. Kalau yang lain juga bisa bahagia, tambah lagi yang dikejar. Kejar terus. Ya saudara-saudara, kalau sudah kejar-kejar kayak gini, kapan restnya? Ya itu namanya restless soul. Restless soul. Saudara-saudara, restless ini bukan hanya terjadi pada anak muda. Memang anak muda kelihatan restless, saudara-saudara. Kenapa? Tenaganya masih banyak.
maka sudah sudah jiwanya restless, tubuhnya masih kuat. Maka saudara kasih Tuhan hidupnya itu kocar kacir, mondar mandir saudara kasih Tuhan begitu ya. Gerasa gerusu orang bilang. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Tapi orang sudah tua, saudara pikir dia tidak restless. Masih restless, tapi sudah enggak kuat. Ya, enggak bisa lagi seperti anak muda dulu. Maka nggak mau saudara-saudara, orang tua itu memang ada kasihannya. Orang yang sudah berusia tua, saudara-saudara kasihannya. Jiwa masih resah saudara kasih Tuhan, tapi nggak kuat lagi kemana-mana. Maka disimpan sendiri jadi beban pikiran. Disimpan sendiri jadi beban pikiran. Tapi jiwa itu restless. Jiwa itu restless. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak anti dengan kebahagiaan. Alkitab itu tidak anti dengan kebahagiaan. Kita bisa melihat ini dalam 3 bagian, saudara-saudara ya. 3 bagian. Yang pertama Kejadian 2. Kita tidak usah mau ke Kejadian 2 karena kita pasti familiar dengan bagian ini. Kejadian 2 menceritakan mengenai Taman Eden. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab kita dimulai dengan Taman Eden, dan Taman Eden itu adalah deskripsi kebahagiaan. Tidak ada orang bisa mendefinisikan kebahagiaan. Tapi Alkitab menggambarkan kebahagiaan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi bisa dilukiskan dengan sebuah gambar. Bagaimana Allah menggambarkan kebahagiaan di awal dari Alkitab dengan menunjukkan Eden. Eden saudara-saudara. Oh saudara Tuhan, Eden itu adalah lambang kebahagiaan. Allah membuat sebuah taman di sebelah timur di Eden, saudara-saudara ya. Dan Allah membuat sebuah taman di Eden. Menempatkan manusia yang diciptakannya itu di dalam taman tersebut. Lalu menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Lalu membuat 4 sungai yang mengalir membasahi taman Eden. Lalu saudara Tuhan, di taman Eden terdapat batu-batu yang mulia. Mulai dari damar bedola, zamrud, safir, semua ada. Semua ada. Tambah lagi saudara Tuhan, ada pasangan hidup di dalamnya. Ada pasangan hidup di dalamnya. Tuhan taruh Hawa di dalamnya bagi Adam. Saudara-saudara mendengarkan cerita seperti ini, saudara bayangkan apa? Oh, tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan, oh pasti Adam bahagia. Dan saudara tidak salah. Saudara kalau membayangkan bagaimanakah status Adam pada waktu diciptakan? Happy. Happy saudara Tuhan. Adam ketika diciptakan itu sangat bahagia. The happiest person. Ya tentu saja the happiest person karena cuma dia ada di situ saudara-saudara. The happiest person. Saudara-saudara, untuk hal jasmani ada makanan. Untuk hal rohani ada Tuhan. Saudara Tuhan, untuk teman ada Hawa, companion. Apalagi saudara-saudara, untuk mata pemandangan indah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita kan selalu, kenapa sih orang Jakarta itu nggak bisa lihat hari libur, saudara-saudara? Orang Jakarta itu nggak bisa lihat hari libur, saudara, nggak bisa lihat tanggal merah. Yang nggak merah pun dimerahin kadang-kadang. Kenapa sih orang Jakarta nggak bisa lihat hari merah, saudara-saudara? Buktinya hari merah macet. Bukan di Jakarta, di luar Jakarta. Tapi itu kan memang sudah menjadi ini kita saudara-saudara ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, hari libur di luar Jakarta macet. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan di Jakarta ada di luar Jakarta. Apa? Keindahan. Keindahan saudara-saudara. Saudara bisa dapat uang di Jakarta, tapi saudara dapat kemacetan juga di Jakarta. Saudara nggak bisa melihat pemandangan-pemandangan indah di Jakarta. Maka saudara pergi kemana? Saudara cari tempat yang ada pemandangan indahnya, a beautiful scenery. Dan ternyata bukan cuma saudara yang nyari, hampir seluruh Jakarta juga nyari. Maka terjadi kemacetan di luar Jakarta. Saudara bisa bayangkan kalau saudara kerja di suatu tempat, ada uang di situ, ada keindahan di situ. Saudara bilang apa? Bisa nggak sih saya di sini aja terus menerus gitu ya? Uang di sini ada, keindahan di sini ada. Baru dapat istri lagi di situ, oh dapat istri lagi di sini. Saudara-saudara kalau ada orang kerja di tempat kayak gini, saudara-saudara dimutasi kantornya pun nggak mau dia. Kenapa? Hari libur jalan-jalan bisa di sini. Ya, kerja juga di sini. Semua ada.
Oh, happy, saudara kasih oleh Tuhan. The happiest person. Saudara bisa bayangkan, Alkitab kita itu dimulai dengan happiness. Dimulai dengan happiness. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, nggak salah kalau hari ini orang itu mengejar kebahagiaan. Karena memang dari sononya kita diciptakan di tempat yang very happy. Kita diciptakan di suatu tempat yang paling, pada awalnya manusia itu langsung diletakkan di suatu tempat yang sangat bahagia. Nenek moyang kita itu pernah mengalami kebahagiaan yang maksimal. Itu sebabnya setelah kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi di Taman Eden, kita mengejar kebahagiaan. Seorang teolog mengatakan, saudara-saudara, hedonisme itu adalah bayang-bayang dari edenisme. Saudara-saudara, kenapa kita hedon? Karena kita pernah ada di Eden. Tapi saudara-saudara, hedonisme kita ini bikin kebablasan. Jadi bukannya Eden, jadi Edan. Saudara-saudara, hedon, Eden, Edan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang itu bikin bahagia, pengen bahagia. Kenapa? Karena memang Alkitab dimulai dengan kebahagiaan kok. Alkitab dimulai dengan kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau Tuhan di awal ciptakan Adam langsung ditaruh di padang gurun. No pain, no gain, Adam, gitu ya. Langsung di padang gurun, survive di sini, ya. Setelah kamu lewat padang gurun, baru bisa ke Taman Eden. Tapi kan tidak ya. Adam begitu dicipta, taruh Taman Eden. Yang kedua, Matius 5, saudara-saudara, Matius 5. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Matius 5 ini dikenal dengan khotbah di bukit. Matius 5 dikenal dengan khotbah di bukit. Matius 5 sampai 7 itu adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu disebut dengan manifesto kerajaan Allah, saudara-saudara. Di dalam khotbah di bukit inilah Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah. Tapi jika saudara perhatikan, khotbah di bukit dimulai dengan 8 ucapan bahagia. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, John Stott menyebut ucapan bahagia ini sebagai karakter warga negara kerajaan Allah. The character of the citizen of the kingdom. Berbahagialah kamu. Maka menurut John Stott ada 8 karakter warga kerajaan Allah. 8 karakter. Ya 8 ucapan bahagia itu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dengan begitu kan kita bisa menyimpulkan bahwa ciri dari warga kerajaan Allah itu apa? Bahagia. Ciri dari warga kerajaan Allah itu bahagia, saudara kasih oleh Tuhan. Maka sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai kerajaan Allah seperti apa, Yesus menjelaskan seperti apakah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu digambarkan dengan satu kata, berbahagialah kamu. Kamu adalah warga kerajaan Allah, berbahagialah kamu. Jadi saudara-saudara, kalau orang mengatakan saya warga kerajaan Allah, nggak ada bahagia-bahagianya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Murung, muram, suram tuh. Kenapa kamu suram? Nama juga warga kerajaan Allah, Pak. Tapi tidak. Alkitab mengatakan warga kerajaan Allah itu digambarkan dengan kalimat ini. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kamu yang berduka. Berbahagialah kamu yang murah hati. Bahkan yang terakhir, berbahagialah kamu yang dianiaya. Berbahagialah kamu. Bahasa Yunaninya makarios. Makarios. Bahasa Inggris menerjemahkannya blessed thou art. Diberkatilah engkau. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam pemahaman yang sebenarnya, kebahagiaan gak bisa dipisahkan dari diberkati. Blessedness is happiness. Siapa yang happy? Yang diberkati Tuhan. Blessedness is happiness. Ini adalah pemahaman kebahagiaan yang sebenarnya. Saudara menyebut orang bahagia, saudara menyebut diri saudara berbahagia, apakah saudara menjadi orang yang diberkati? Makarios. Diberkatilah engkau. Bahasa Indonesianya berbahagialah engkau. Yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 11. 1 Timotius 1 ayat 11. Jika saudara-saudara membaca 1 Timotius 1 ayat 11, saudara akan menemukan di sana Allah disebut sebagai Allah yang maha bahagia. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara ya. 1 Timotius 1 ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia,
seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat 11, Paulus menyebut Allah itu sebagai Allah yang maha bahagia, the most blessed God. Allah yang maha bahagia. Jadi Allah pun digambarkan sebagai Allah yang maha bahagia, the most blessed God. Allah disebut sebagai Allah yang maha bahagia, saudara-saudara. Ya, jadi dari 3 bagian ini kita melihat bahwa Alkitab tidak anti dengan kebahagiaan. Alkitab tidak anti dengan kebahagiaan. Alkitab tidak melarang kita untuk mengejar kebahagiaan. Karena Alkitab tidak anti dengan kebahagiaan. Alkitab tidak melarang saudara dan saya untuk mengejar kebahagiaan, tetapi meluruskan konsep kita mengenai kebahagiaan. Dia tidak menghalangi, dia tidak melarang, dia tidak menghambat saudara untuk mengejar kebahagiaan, tetapi dia meluruskan konsep kita mengenai kebahagiaan. Sebelum kita mengejar kebahagiaan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Saudara tidak akan bisa benar-benar mengejar kebahagiaan kalau saudara bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebahagiaan. Saudara tidak akan bisa benar-benar mengejar kebahagiaan kalau saudara tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Sebelum kita mengejar kebahagiaan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, konsep kebahagiaan yang salah menyebabkan pengejaran akan kebahagiaan berakhir dengan kehancuran. Konsep kebahagiaan yang salah menyebabkan pengejaran akan kebahagiaan berakhir dengan kehancuran. Yang saudara kejar kebahagiaan, yang saudara dapat kehancuran. Inilah yang seringkali kita lihat di dalam dunia ini. Inilah yang seringkali kita lihat di dalam dunia ini, saudara-saudara. Orang-orang yang hancur, padahal awalnya mengejar kebahagiaan. Yang dia kejar kebahagiaan, yang dia dapat kehancuran. Itulah sebabnya saya mengatakan kebahagiaan itu tricky. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang mengatakan kebahagiaan itu simple. Tidak, saudara-saudara, kebahagiaan itu tricky. Tricky, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga banyak orang yang mengejar kebahagiaan, berakhir dengan tidak bahagia. Berakhir dengan tidak bahagia. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, saudara-saudara, pecandu narkoba misalnya. Banyak anak remaja di dalam panti rehabilitasi. Kenapa? Pakai narkoba, kecanduan. Kalau saudara tanya, apa yang dia kejar sih sampai kamu pakai narkoba? Apa yang dia kejar? Awalnya kamu pakai narkoba ini untuk apa? Saudara-saudara, kalau kita tarik terus jawabannya, maka kita akan menemukan kebahagiaan, happiness. Happiness. Saudara-saudara, drugs itu digunakan oleh orang yang sudah desperate untuk mengejar kebahagiaan. Ya, saudara-saudara, maka sebagian orang pakai narkoba itu pelarian kan. Kenapa? Dia sudah desperate. Sudah dapat ini nggak bahagia, itu nggak bahagia. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dia pikir dengan apa dia bisa supaya bisa bahagia? Ya udah, pakai narkoba. Dia pakai, berakhir di mana? Panti rehabilitasi. Kalau ditanya, kamu dulu pakai narkoba ini karena mau masuk panti rehabilitasi? Enggak, saudara-saudara, tidak ada orang di panti rehabilitasi yang berencana masuk panti rehabilitasi, enggak ada. Anak muda ini panti rehabilitasi tidak pernah berencana masuk panti rehabilitasi. Mereka pakai narkoba untuk bahagia, tetapi akhirnya panti rehabilitasi. Itu yang saya maksud, diawali dengan mengejar kebahagiaan, diakhiri dengan kehancuran. Diawali dengan mencari kebahagiaan, diakhiri dengan kehancuran. Kedua, saudara-saudara ya, koruptor misalnya saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, kita kan sering mendengar tuh ya, pejabat-pejabat yang ditangkap karena apa? Korupsi. Apa yang mendorong orang korupsi, saudara-saudara? Ya kalau kita secara awam bilang, ya uang lah Pak, orang korupsi. Tapi kalau saudara tanya Aristoteles, bukan uang, happiness. Orang korupsi itu kadang kejar kebahagiaan. Ya dia berpikir dengan punya uang banyak, dia akan bahagia. Bagaimana cara mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat? Korupsi. Berakhirnya di mana saudara-saudara? Penjara. Adakah orang berencana masuk penjara? Nggak ada yang berencana masuk penjara. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia awalnya berpikir untuk bahagia. Saya punya uang banyak, saya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli ini. Saudara kasih oleh Tuhan, berakhirnya di mana? Berakhirnya di penjara.
Di penjara cukup lama. Di penjara cukup lama, saudara-saudara Tuhan. Ya, tidak berakhir dengan bahagia. Tidak berakhir dengan bahagia. Saudara-saudara Tuhan, ada begitu banyak tragedi kan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak tragedi dalam dunia ini. Tapi enggak semua lah. Tapi ada sebagian tragedi itu, kalau dipikir-pikir awalnya itu apa sih? Cerita itu dimulai dengan keinginan untuk bahagia. Keinginan untuk bahagia. Saudara-saudara, dalam pernikahan juga ini terjadi kan? Dalam pernikahan ini terjadi. Menikah tanpa pikir panjang dan matang. Tanpa pikir panjang dan matang. Kenapa? Sudah pengen bahagia, saudara-saudara. Kebahagiaan itu sudah menutupi matanya. Love in the air, kata orang, saudara-saudara ya. Kebahagiaan itu menutupi matanya. Maka dia nggak pikir matang lagi. Karena dia berpikir kalau saya menikah dengan ini, wah saya pasti akan bahagia. Dia nggak pikir lagi karakternya. Nggak pikir lagi, saudara-saudara. Aslinya bagaimana? Nggak pikir. Kenapa? Dalam 3 bulan ini saya begitu bahagia dengan dia. Ya sudah, saya nikah aja dengan dia. Ternyata saudara-saudara, yang sebenarnya lebih mengerikan daripada yang kelihatannya. Salah orang, wah baru menikah, wah saudara-saudara Tuhan, KDRT lah, loh dulu gak kayak gini. Ya gimana, baru 3 bulan. Baru 3 bulan, kamu udah tanya belum teman-temannya? Waduh, saya udah percayalah, ntar teman-temannya pasti, kalau orang bilang jelek, orang kalau bilang negatif itu pasti ada kepentingannya. Nggak ada yang objektif itu. Loh, tapi kan perlu tanya juga. Teman-temannya gimana pendapat dia tentang, ada nggak orang yang kenal dia? Oh nggak usah lah. Orang kalau bilang jahat tentang dia, orang kalau menjelekkan dia itu berarti apa? Orang itu sirik sama dia. Kenapa saudara-saudara? Karena sudah pengen bahagia. Tapi akhirnya rumah tangganya berakhir dengan kehancuran. Porak-poranda. Mandi air mata setiap hari, saudara-saudara. Kenapa? Bukankah awalnya ingin bahagia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ya, contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tricky. Saudara pengen bahagia, saudara kejar, saudara pikir akan bahagia, malah berakhir dengan kehancuran. Sebagian besar sosiolog dengan sepakat menyatakan bahwa salah satu masalah atau bahaya dalam masyarakat modern kita adalah konsep kebahagiaan yang bersifat subjektif, saudara-saudara. Maka kita harus hati-hati dengan kebahagiaan yang salah, konsep kebahagiaan yang salah. Tapi saya harus beritahu kepada saudara, karena kita hidup di dalam masyarakat modern. Pengaruh modern dari barat itu sudah kemana-mana, saudara-saudara Tuhan. Dan salah satu bagian dari konsep masyarakat modern itu kebahagiaan. Saudara-saudara Tuhan, di dalam masyarakat modern, kebahagiaan itu dianggap subjektif. Saya ulangi sekali lagi, konsep kebahagiaan dalam masyarakat modern itu bersifat subjektif. Itu sebabnya saudara-saudara hari ini kita mengatakan, saudara-saudara, kebahagiaan itu subjektif. Saudara-saudara Tuhan, kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah pengaruh dari masyarakat modern kepada kita. Karena sebelum modernisme, orang tidak berpikir seperti ini. Setelah modernisme, kira-kira abad 17, sampai hari ini, saudara-saudara Tuhan, maka saudara-saudara, kita menganggap kebahagiaan itu subjektif. Oh, kebahagiaan itu subjektif. Maka saudara-saudara hari ini kan kita berpikir kebahagiaan itu subjektif, ya. Kebahagiaan subjektif. Maka kita nggak bisa mengatakan ini bahagia atau nggak bahagia. Setiap orang itu punya kebahagiaannya masing-masing. Ini adalah konsep kebahagiaannya modern. Subjective conception of happiness. Itu ciri khas dari masyarakat modern. Saudara-saudara yang Tuhan, kalau kita perhatikan ya, makin ke sini kita semakin dibombardir dengan slogan-slogan subjektif. Yang mengatakan everything is subjective, saudara-saudara Tuhan. Itu ciri dari masyarakat modern. Everything is subjective. Segala sesuatu subjektif. Ya. Subjektif maksudnya apa, saudara-saudara? Tergantung kita, itu kan subjektif, saudara-saudara ya. Tergantung kita. Segala sesuatu tergantung kita. Maka kita ini menjadi penentu. Penentu apa? Everything. Penentu everything. Saya kasih satu contoh ya, slogan yang subjektif. Saudara-saudara Tuhan, saudara mungkin sering dengar kalimat ini ya, follow your heart. Saudara bingung? Just follow your heart. Apa Pak kehendak Tuhan untuk saya?
Saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang bikin, ada kadang-kadang saudara kasih oleh Tuhan, hamba Tuhan kasih nasihatnya, kalau kamu nggak tahu mana kehendak Tuhan, tenangkan pikiranmu and follow your heart. Kemana hatimu mengarah, kesanalah Tuhan memimpin. Jadi kehendak Tuhan dan suara kehendak Tuhan dan hati kita itu jadi identik. Ada seorang pendeta, ya tentu saja bukan di sini, bukan dari yang kita kenal saudara kasih oleh Tuhan ya, bukan dari sini. Ya saudara-saudara di tempat yang lain mengatakan, if you cannot determine your purpose, just follow your passion. Kalau kamu tidak bisa menentukan tujuanmu, ikuti hasratmu. Because your passion never wrong. Pak, saya bergumul nih, ada beberapa orang yang saya kenal, mana ya yang Tuhan pilih jadi teman hidup saya? Follow your heart. Ini subjektif. Tapi saudara-saudara, slogan-slogan seperti ini bukan hal yang aneh zaman sekarang. Karena kita ini menjadi subjek, penentu. Maka apa itu kebahagiaan menurut masyarakat modern? Apa saja yang membuat kamu bisa jadi seperti yang kamu mau, itu yang namanya bahagia. Apa saja yang bikin kamu seperti yang kamu mau, itu yang namanya bahagia. Kalau kamu bisa seperti yang kamu mau, berarti kamu sudah bahagialah. Ya, slogan yang terkenal, whatever make you happy, kan saudara-saudara? Whatever makes you happy. Ya, kalau kamu bahagia, ya itu berarti udah benar. Maka saudara kasih oleh Tuhan di zaman seperti ini, benar salah itu nggak ada, yang ada itu happy atau nggak happy. Pak, keputusan saya salah atau benar nggak sih Pak? Loh, kamu bahagia nggak? Ini saudara-saudara ya, ini namanya mood modern ini. Mood zaman modern. Kamu bahagia nggak? Bahagia. Oh, itu benar. Benar itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini kadang-kadang masuk juga ke parenting. Ya, ini juga masuk dalam parenting. Kita berpikir kalau anak kita bahagia berarti sudah benar. Saya nggak tahu apakah ada orang tua di sini seperti itu. Saudara berpikir kalau anak saudara happy dengan pilihannya, itu pilihan yang benar. Oh, saudara-saudara, ini harus hati-hati dalam parenting. Memang kelihatannya ini ramah terhadap anak kan? Anak nggak dipaksa-paksa lagi. Anak bilang, Pak, saya mau kuliah di jurusan ini. Orang tua nggak ngajak ngomong lagi. Kamu bahagia nggak dengan pilihanmu itu? Nggak mau tukar pikiran, saudara-saudara. Ya kan, mungkin orang tuanya banyak pikiran, aduh kayaknya jangan deh. Dia masih muda, dia nggak tahu terlalu banyak mengenai dunia. Oh, orang tua sekarang, saudara-saudara, ini orang tua modern ya, saudara-saudara. Modern parents itu mengatakan, kamu bahagia nggak? Saya bahagia kalau jadi seperti ini. Ya udah. Anak saya bahagia Pak, itu pasti pilihan yang benar. Nah, itu saudara-saudara. Kalau kita bahagia dengan pilihan kita, itu berarti pilihan yang benar. Nggak objektif, subjektif sekali. Saudara-saudara bayangkan ya, suatu kali anak saudara datang pada saudara, Ma, Pak, saya mulai minggu depan mau tinggal di kolong jembatan aja lah. Baru orang tuanya nanya, kamu bahagia nggak tinggal di kolong jembatan, Nak? Bahagia Pak. Ya udah, jalan. Karena kalau kamu bahagia, itu berarti pilihan yang benar. Very subjektif. Maka saudara-saudara tidak heran ya, banyak sosiolog mengatakan kita ini hidup di zaman yang mulai anti-rasional. Anti-rasional saudara-saudara. Kenapa? Karena semuanya happiness kok. Kamu happy nggak? Pertimbangan rasionalnya, udahlah jangan dipikirkan, yang penting kamu happy. Ya happiness itu subjektif, ya saya happy ya sudah berarti benar. Saya benar lah ini, karena saya happy kok. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam konsep kebahagiaan seperti ini ya, orang lain terluka pun karena keputusan kita nggak apa-apa, as long you are happy kok. Orang yang terluka nggak masalah kok. Ya, oh gimana Pak kalau nanti ada orang yang terluka karena keputusan saya? Wah kita nggak bisa menyenangkan semua orang nak. Yang penting yang kamu ambil ini adalah sesuatu yang bikin kamu bahagia. Ya, Peter Berger menyebutnya sebagai expressive individualism. Ciri dari masyarakat modern kita adalah expressive individualism. Expressive individualism saudara oleh Tuhan. Maka sekarang orang itu apa-apa lihat ke dalam.
Lihat ke dalam diri. Kamu nyaman, bahagia, berarti benar. Berarti benar. Gimana nanti konsekuensinya gini? Udah, jangan dipikirkan. Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu bahagia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, konsep kebahagiaan seperti ini bertentangan dengan konsep kebahagiaan Alkitab. Alkitab tidak menggambarkan kebahagiaan itu subjektif, tapi objektif. Konsep kebahagiaan yang digambarkan dalam masyarakat modern ini bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan Alkitab, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab menggambarkan kebahagiaan itu sesuatu yang objektif. Sesuatu yang objektif. Enggak terserah saya. Bukan saya yang menentukan. Objektif maksudnya apa, saudara-saudara? Seseorang hanya bisa bahagia jika dia menjadi seperti yang Allah mau, bukan seperti yang dia mau. Bukan seperti yang dia mau, tapi ada objektif yang Tuhan bikin. Ada objektif yang Tuhan bikin. Ada standar-standar yang sudah Tuhan bikin. Kalau mau bahagia, ikutin standar ini. Kalau nggak ikutin standar ini, kamu nggak bahagia. Itu maksudnya. Tuhan sudah bikin default dari kebahagiaan. Kalau nggak ikutin default itu, kita nggak bisa dikatakan bahagia. Kita nggak bisa dikatakan bahagia. Saudara-saudara, kita ini image of God, gambar dan rupa Allah. Maka objektif kita itu ditentukan oleh Allah. Apa itu bahagia? Yang berhak menentukan apa itu bahagia bagi kita adalah Allah. Yang berhak menentukan apa itu kebahagiaan bagi kita itu Allah. Allah yang menentukan standar. Kalau kita nggak memenuhi standar itu, kita tidak bisa mengatakan kita bahagia. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bisakah orang itu merasa bahagia tapi sebenarnya nggak bahagia? Bisa, saudara-saudara. Bisakah orang merasa tidak bahagia padahal sebenarnya bahagia? Bisa. Maka saudara perhatikan dua kata ini ya, merasa dan benar-benar. Bisakah kita hari ini merasa bahagia sebenarnya nggak bahagia? Bisa. Bisakah sebaliknya, kita merasa tidak bahagia, sebenarnya kita bahagia? Bisa. Saudara-saudara, makanya jangan heran ya, Yesus beritakan sangkal. Sangkal apamu? Dirimu. Kenapa? Karena kita itu bisa berpikir kita nggak bahagia, padahal sebenarnya kita bahagia. Loh, kok bisa begitu? Kurang penyangkalan diri. Semakin kita menyangkal diri, kita akan tahu bahwa saya sebenarnya bahagia. Hanya saya nggak sadar. Tapi sebaliknya, kita bisa merasa bahagia, sebenarnya kita nggak bahagia. Maka saudara-saudara Tuhan, jangan jatuh kepada konsep kebahagiaan yang subjektif. Saudara merasa bahagia, sebenarnya saudara tidak bahagia. Saudara-saudara, Tuhan merancang seks itu di dalam pernikahan. Itu defaultnya Tuhan. Itu defaultnya Tuhan. Kebahagiaan, pernikahan, dan seks. Tuhan merancang seks di dalam pernikahan. Ada nggak orang yang melakukan seks di luar pernikahan? Banyak. Merasa bahagia nggak? Merasa bahagia. Saya garis bawahi, merasa. Tapi apakah dia benar-benar bahagia? Tidak. Kenapa saudara-saudara? Karena model yang Tuhan bikin di dalam pernikahan. Saudara kejar kebahagiaan dengan cara di luar pernikahan. Baru saudara bilang, kami bahagia-bahagia aja kok Pak. Saudara kasih oleh Tuhan, itu perasaan kita yang bahagia, tapi secara objektif kita enggak bahagia. Saudara tidak bisa mengatakan benar-benar bahagia kalau saudara tidak mengikuti standar-standar kebahagiaan yang sudah dibikin Allah. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, maka hari ini kita harus bertobat. Dia mengatakan kebahagiaan itu subjektif. Whatever makes me feel good, it means I am happy. Oh enggak, saudara oleh Tuhan. Enggak, apa saja yang membuat saya merasa baik, itu berarti saya bahagia. Tidak. Tidak. Itu tidak bahagia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya kasih ilustrasi ya. Perut tidak akan kenyang jika diisi dengan pasir ya saudara-saudara. Ada orang kenyang makan roti, ada orang kenyang makan nasi, ada orang kenyang makan sagu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, tidak semua bisa mengenyangkan perut, jangan salah. Karena banyak pilihan, saudara pikir, oh gitu apa saja bisa dong Pak. Subjektif ya. Ada orang sukanya sagu, ada orang sukanya batu misalnya gitu ya.
Ya, yang di sana Pak sukanya sagu, makan sagu baru kenyang. Yang di sini Pak makan nasi baru kenyang. Yang di situ makan roti baru kenyang. Subjektif, tidak saudara-saudara Tuhan, ada batasnya juga. Saudara kasih pasir saudara-saudara Tuhan. Udahlah kalau gitu kita bikin makanan baru, anti mainstream. Saudara kasih kerikil. Lah ini juga makanan alternatif kok, ya kan? Jangan manja. Gak ada nasi, kerikil pun jadi. Jangan bergantung sama nasi terus. Wajar lama-lama kita krisis pangan. Kenapa? Semua makan nasi. Kita perlu menciptakan sebuah habit baru, makan kerikil. Saudara Tuhan, saudara bisa mengisi kerikil, bisa mengisi perut dengan kerikil. Tapi kalau saudara tanya, ada kenyang? Sudah penuh kerikil saudara Tuhan. Tapi ditanya orang itu, kenyang enggak? Enggak, kenapa? Karena perutnya tidak diciptakan untuk kerikil. Perut tidak diciptakan untuk kerikil. Perut diciptakan untuk makanan. Walaupun kerikil bisa dimasukkan ke dalam perut, tidak akan pernah menjadikan kerikil itu makanan pokok. Tidak akan pernah menjadikan kerikil itu makanan pokok, saudara-saudara Tuhan. Sama seperti kita, manusia itu ada standarnya. Kalau enggak memenuhi standar itu, saudara-saudara Tuhan, kita enggak bisa mengatakan sudah bahagia. Kita enggak bisa bilang sudah bahagia. Saudara bilang saya begini, saya begitu. Itu bukan persoalan, itu bukan penentunya. Penentunya adalah Tuhan mau saudara bagaimana. Inilah kebahagiaan Kristen. Kebahagiaan Kristen artinya saudara-saudara, saya menjadi apa yang Tuhan mau. Itu yang namanya bahagia. Maka sebelum saya menjadi apa yang Tuhan mau, saya belumlah bahagia. Maka saudara-saudara Tuhan, kenapa ada orang Kristen bisa bahagia walaupun sederhana? Ya karena memang Tuhan maunya segitu, udah. Dia sudah bahagia dengan segitu. Ya memang Tuhan bikin dia segitu, ya sudah. Yang penting dia menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Maka hati-hati kita orang tua selalu berpikir, mama lakukan ini demi kebahagiaanmu di kemudian hari. Mama lakukan ini, papa lakukan ini demi kebahagiaanmu di kemudian hari. Ini demi kebahagiaanmu. Saya mau tanya orang tua yang mengatakan seperti ini, saudara tahu nggak Tuhan mau apa untuk anak saudara? Jangan-jangan yang saudara bilang itu yang saudara mau sebenarnya. Bisa jadi dua ekstrem ya saudara-saudara ya. Ekstrem yang pertama, orang tua mengatakan ini demi kebaikanmu. Maka ikutin apa kata mama. Padahal sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau, itu yang mama mau. Tapi ekstrem yang kedua, ikutin aja keinginan hatimu. Mama nggak mau ikut, campur. Itu juga ekstrem yang kedua saudara-saudara. Yang satu sangat mengekang, yang satu sangat membebaskan kayak gitu ya. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Kita bukan memaksakan keinginan kita, tapi juga bukan membiarkan anak-anak itu mengikuti keinginan mereka, tapi kita membawa mereka pada keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Jujur aja saudara-saudara, orang tua itu seringkali melampiaskan ambisinya tidak tercapai kepada anaknya. Memproyeksikan ambisinya yang tidak tercapai kepada anaknya dan berkatakan ini demi kebaikanmu. Loh, saya setuju orang tua harus care dengan anak, tapi jangan sampai kita membuat anak itu menjadi potret dari ambisi kita yang tidak tercapai. Baru kita bilang apa? Demi kebahagiaanmu, demi kebahagiaanmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Yesus mengenai kebahagiaan? Apa yang dikatakan Yesus mengenai kebahagiaan? Tadi kita membaca dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Di dalam ketiga ayat ini Yesus menjelaskan mengenai the secret of happiness, saudara-saudara. Ketiga ayat ini adalah penjelasan Yesus mengenai rahasia kebahagiaan. Perhatikan ayat 11-nya. Ayat 11-nya saudara-saudara. Ayat 11 itu merupakan akhir dari bagian yang kita baca ini. Dan sukacitamu menjadi penuh. Apa tujuan Yesus menceritakan ayat 9, 10? Supaya sukacitamu menjadi penuh. Terjemahan NIV-nya, that your joy may be complete. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Yesus menginginkan murid-muridnya tidak hanya bersukacita, tetapi mengalami sukacita yang sempurna. Itu maksudnya sukacitamu menjadi penuh. Yesus tidak hanya menginginkan saudara dan saya bersukacita, dia ingin kita mengalami sukacita yang full. That your joy may be complete. Yesus tidak melarang saudara bahagia, dia ingin saudara dan saya bahagia.
Itu sebabnya dia mengatakan, that your joy may be complete. That your joy may be complete. Tidak ada larangan untuk bahagia, saudara-saudara Tuhan. Yesus ingin saudara dan saya bahagia, bahkan bahagia to the max, saudara-saudara Tuhan. Bahagia semaksimal mungkin. Saudara-saudara Tuhan, apa yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen untuk bahagia? Mari kita perhatikan dari ayat 9 sampai 11, ada 3 poin. Ada 3 poin yang kita bisa lihat dari ayat 9 sampai 11. Apa yang harus dimiliki oleh orang Kristen supaya atau untuk bahagia? Saya akan kutip langsung dari kalimat-kalimatnya Yesus dari ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, yang pertama, my love. Ayat 9, saudara-saudara. Pada ayat 9, saudara menemukan di sana ada kasihku. My love, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Sebelum Yesus bicara mengenai that your joy may be complete, dia mulai dengan kalimat ini. Aku mengasihi kamu. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Bapa telah mengasihi Yesus dari kekekalan, saudara-saudara. Bapa telah mengasihi Yesus dari kekekalan. Yesus mengalami kasih yang sempurna dari Bapanya. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani kata telah itu menunjukkan completeness ya, saudara-saudara. Kata telah dalam bahasa Yunani itu seringkali berarti completeness. Aku telah mengasihi kamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Kata telah, saudara-saudara Tuhan, itu seperti mengatakan kasih Bapa itu sudah seluruhnya diberikan kepada saya. Dan kasihku kepadamu juga telah saya berikan seluruhnya. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yesus menganalogikan kasihnya kepada kita dengan kasih Bapa kepadanya. Bukankah ini indah sekali, saudara-saudara? Yesus menganalogikan kasihnya kepada saudara dan saya dengan kasih Bapa kepadanya. Saudara-saudara Tuhan, di dalam persekutuan doa hari Sabtu yang lalu, Pendeta Anton itu membagikan firman Tuhan mengenai anak Allah, saudara-saudara. Kita ini anak Allah. Memang diambil dari surat Roma. Tapi saudara-saudara, bukankah ini satu hal yang menakjubkan? Yesus itu anak Allah yang tunggal. Tapi saudara dan saya juga disebut sebagai anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Tapi di dalam Yesus, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya, kita disebut sebagai anak adopsi. Ya, di dalam teologi Reform namanya anak adopsinya Allah. Yesus anak Allah yang tunggal, kita anak-anak adopsi. Tapi saudara-saudara, apa yang menyamakan saudara-saudara? Apa yang mempertemukan di dalam hal ini? Saudara-saudara Tuhan, seperti apakah Yesus mengasihi kita? Seperti apakah Yesus mengasihi kita? Kalau saudara membaca dari ayat 9, jawabannya jelas. Seperti Bapa mengasihi dia. Saudara-saudara, kita ini mengaku anak Allah. Tidak ada bapa yang tidak mengasihi anaknya. Seperti apakah Yesus mengasihi saudara? Dia mengatakan seperti Bapa mengasihi saya. Ini adalah hal yang sangat indah. Kita mengalami perfect love. Kita mengalami perfect love, saudara-saudara. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kalau di antara saudara ada yang merasa tidak ada yang mengasihi saudara. Hari ini Alkitab mengatakan kepada saudara, Allah mengasihi saudara. Kristus mengasihi saudara. Seperti apa Kristus mengasihi saudara dan saya? Seperti Bapa mengasihi dia. Saudara-saudara yang sudah mengalami penolakan-penolakan dari keluarga, sehingga saudara-saudara merasa tidak ada yang mengasihi saudara, dengarkan kalimat ini. Yesus berkata pada saudara, sebagaimana Bapa mengasihi aku, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Demikianlah aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, ini adalah mata air di tengah-tengah padang gurun. Kita tahu sekarang ada yang mengasihi kita, dan kita tahu dia mengasihi kita dengan sempurna. Ini adalah mata air di padang gurun. Yang kedua, my commandment, saudara-saudara, my commandment.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalimat selanjutnya dari ayat 9 itu mengatakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Maka yang pertama tadi, my love. Tinggal di dalam kasihku itu, my love. Aku mengasihi kamu, Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu my love. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam kasihnya? Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam kasihnya? Saudara kasih oleh Tuhan, ayat 10 itu menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan tinggal dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi apa yang dimaksud dengan tinggal dalam kasih Kristus? Taat, live in obedience. Itu yang dimaksud dengan tinggal dalam kasih Kristus. Yang pertama tadi kita tahu ada yang mengasihi kita. Tapi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami kasihnya? Tahu dan mengalami itu dua hal yang berbeda. Tahu dan mengalami itu dua hal yang berbeda. Saya kasih ilustrasi saudara-saudara. Saya tahu air terjun Niagara. Walaupun saya tinggal di Indonesia, saya tahu air terjun Niagara. Tapi apakah saya mengalami air terjun Niagara? Tidak. Saya hanya bisa mengalami air terjun Niagara kalau saya tinggal. Saudara tahu kasih Kristus? Tahu. Saudara sudah mengalami kasih itu? Wah, ini pertanyaan. Sudah mengalami kasih itu? Saudara dengarkan baik-baik. Hanya yang taat, yang benar-benar mengalami. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, tinggallah dalam kasihku itu. Saya kasih tahu, saya mengasihi kamu. Tapi bagaimana supaya kamu bisa mengalami kasih itu? Taat pada perintahku. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yang ketiga, my joy. Saudara-saudara sangat menarik ya. Yang pertama, my love, my commandment, my joy. Ditutup dengan yang kalimat terakhir tadi. Your joy may be complete. My love, my commandment, my joy, your joy may be complete. Perhatikan ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang atau seringkali orang-orang menggambarkan Yesus itu pribadi yang suram. Ya. Yesus itu digambarkan sebagai pribadi yang suram, pemurung. Enggak ada sukacitanya, saudara-saudara ya. Yesus itu dianggap sebagai joyless person. Banyak orang berpikir, saudara-saudara, Yesus itu enggak happy. Selama hidupnya itu di dalam dunia ini enggak happy, saudara-saudara. Ini sebenarnya gambaran yang salah. Gambaran yang salah, saudara-saudara. Tapi kenapa ya? Orang itu seringkali menganggap Yesus itu enggak happy. Saudara-saudara kalau berpikir ya, siapakah menurut Anda figur yang paling bahagia di dalam hidup ini, saudara-saudara Tuhan? Sarang ya orang sama berpikir, Yesus itu. Jarang saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kita memang sulit untuk memahami kebahagiaan Yesus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang berdosa, memang kita ini sulit memahami kebahagiaan Yesus. Maka kita nggak percaya kalau dia itu bahagia. Masa orang kayak Yesus bisa bahagia sih? Hidupnya kayak gitu. Anak tukang kayu, sederhana, miskin. Masa dia orang yang bahagia? Saudara-saudara, ini penyebabnya. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Selera kita itu di bawah selera Yesus. Maka saudara-saudara, apa yang membuat Yesus bahagia, kita nggak bisa bahagia dengan itu. Sebaliknya, apa yang membuat Yesus tidak bahagia, kita bisa bahagia dengan itu. Itu repot saudara-saudara. Itulah masalahnya kita ini orang berdosa. Yang bikin Yesus bahagia, bagi kita nggak bahagia. Tapi sebaliknya, yang bikin Yesus tidak bahagia, bagi kita itu bahagia. Maka bagi kita, pasti Yesus bukan orang yang paling bahagia. Kita punya standar kebahagiaan yang itu salah. Tapi saudara-saudara, Yesus itu mengatakan dirinya adalah orang yang bahagia. Dari mana kita tahu ayat ini? Sukacitaku. Berarti Yesus ada sukacitanya dong. Sukacitaku. Saudara-saudara, kita jangan salah berpikir kalau Yesus itu tidak bahagia, saudara-saudara. Seorang teolog mengatakan Jesus is the happiest person on earth. Pribadi yang paling bahagia di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi karena kita punya selera bahagia yang beda memang ini, jadi bagi kita, mungkin lah kayak Yesus itu bahagia.
Tapi Yesus mengatakan dia bahagia, saudara-saudara, dia bahagia. Kalau dia tidak bahagia, bagaimana dia bisa berkata sukacitaku di dalam kamu? Loh, dia aja nggak bahagia, gimana memberi sukacita kepada orang? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lah, berarti dia harus bahagia. Kalau dia nggak bahagia, gimana kita bisa bahagia? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mengapa Yesus bahagia? Sama sebenarnya. Kalau yang pertama tadi my love, yang kedua my commandment. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus pada ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti Bapa mengasihi aku. Baru ayat yang berikutnya, aku menaati perintah Bapa. Dua ini ada pada Yesus. Bapa mengasihi aku dan aku menaati perintahnya. Dua hal ini ada pada Yesus. Bapa mengasihi dia dan Yesus menaati perintah Bapanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, saudara mungkin pernah mendengar cerita perempuan Samaria, saudara-saudara. Setelah Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu, muridnya datang bawa makanan, Yesus nggak mau makan. Murid berkata, jangan-jangan saudaranya kasih makanan untuk dia. Baru Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Makananku, makanan saudara-saudara, makanan. Saudara kasih oleh Tuhan, salah satu aktivitas hidup kita yang paling menyenangkan kalau sehat, makan. Saudara-saudara, makanan dan sukacita itu nggak bisa dipisahkan itu. Makanan dengan sukacita itu sudah menjadi identik. Saudara lagi bahagia, ngajak orang makan, makan. Ya saudara-saudara, ulang tahun makan-makan, ulang tahun pernikahan makan-makan, naik jabatan makan-makan. Saudara-saudara, setiap acara bahagia ada makan-makannya. Karena makan itu menjadi simbol dari sukacita. Tapi Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara-saudara, kenapa Yesus bersukacita selama hidup ini? Pertama, karena dia dikasihi Bapaknya. Yang kedua, karena dia taat kepada Bapaknya. Itulah sebabnya dia berkata, mau sukacita? Dua ini, my joy, my love, my commandment. Mau sukacita? Mau bahagia? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya kutip dari D.A. Carson. D.A. Carson mengatakan, sukacita manusia di dalam dunia yang sudah jatuh hanyalah bersifat dangkal, tidak sempurna dan tidak kekal. Sampai kehidupan manusia diambil alih oleh pengalamannya akan kasih Allah di dalam Kristus. Sebuah kasih yang untuknya kita diciptakan. Sebuah kasih yang mendorong ketaatan tanpa syarat. Sebuah kasih yang untuknya kita diciptakan. Saudara-saudara, kita diciptakan untuk mengalami kasih Allah. Kita diciptakan untuk mengalami kasih Allah. Sebelum saudara mengalami kasih Allah, maka saudara tidak akan pernah bahagia. Semua kebahagiaan yang kita miliki saat ini, semu. Sampai kehidupan kita ini diambil alih oleh pengalaman akan kasih Allah di dalam Kristus. Sebuah kasih yang untuknya kita diciptakan. Sebuah kasih yang mendorong ketaatan tanpa syarat. Saudara-saudara, Yesus taat tanpa syarat dan dia bahagia-bahagia saja kok. Yesus taat tanpa syarat dan dia begitu bahagia. Dan dia begitu bahagia. Saudara mau bahagia, saudara harus punya ketaatan tanpa syarat. Loh gimana Pak saya bisa taat tanpa syarat? Saudara harus tahu dan mengalami dia mengasihi saudara. Inilah kebahagiaan orang Kristen, saudara-saudara. Inilah kebahagiaan orang Kristen. Saya akan simpulkan khotbah ini, saudara-saudara. Saya akan simpulkan khotbah ini. Kebahagiaan Alkitab tidak subjektif tapi objektif. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, mengalami kasih Kristus. Yang kedua, taat pada perintahnya. Dan yang terakhir, menerima sukacitanya. Mengalami kasih Kristus, taat kepada perintahnya, dan menerima sukacitanya. Kiranya kita di tengah-tengah dunia ini tidak mengikuti konsep kebahagiaan yang salah. Karena konsep kebahagiaan yang salah akan membawa saudara ke tempat yang salah juga. Berakhir dengan kehancuran, bukan dengan kebahagiaan.